Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana atau kita sudah membahas step by step kita membuat suatu angket gitu ya. Nah, sebenarnya setelah kita membuat angket itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah bagaimana validitas dari angket kita itu dan bagaimana reliabilitasnya. Sebenarnya ketika kita membuat instrumen penelitian yang berbentuk angket misalkan seperti itu, kita perlu meyakinkan bahwa angket kita itu valid secara isi, bahkan valid secara konstruknya. Nah, untuk bisa mendapatkan kevalidan itu sebenarnya beberapa cara bisa kita tempuh. Yang terpenting adalah, atau yang paling utama adalah kita memberikan angket itu, atau kita meminta seorang ahli untuk menilai angket yang kita bikin atau angket yang kita buat. Apakah angket yang kita buat itu sudah valid secara isi ataupun sudah valid secara konstruk. Ada banyak hal mungkin yang bisa diberikan, yang bisa kita dapatkan dari ahli tersebut, mungkin dari data bahasanya, atau mungkin dari keterbacaan pertanyaannya dan sebagainya. Mungkin kita perlu merevisi beberapa pertanyaan agar lebih mudah dipahami dan sebagainya, agar tidak ambigu begitu. Proses itu perlu kita lakukan sehingga nanti kita bisa mendapatkan persetujuan dari seorang ahli itu untuk bisa mengatakan bahwa angket kita itu valid. Nah, setelah kita mendapatkan persetujuan atau kita sudah mendapatkan penilaian bahwa angket kita itu valid secara isi dan secara konstruk, maka kita bisa melakukan uji coba instrumen gitu ya. Jadi angket kita itu kita berikan kepada sekelompok sampel kecil begitu ya. Sampelnya ini di luar sampel yang kita akan teliti nanti. Jadi dari sampel kecil ini nanti kita ingin mengetahui apakah benar-benar instrumen kita itu valid secara butir soalnya. Jadi kan dalam satu angket itu kan ada beberapa item soal gitu, atau ada beberapa item pertanyaan ataupun pernyataan. Nah, itu akan kita uji butir-butir soalnya apakah valid atau tidak. Oke, misalkan kita punya validitas butir soalnya seperti ini, yang akan kita bahas, di mana angketnya itu ada 10 pertanyaan atau ada 10 pernyataan yang akan diberikan kepada responden nanti. Tapi kita akan menguji dulu angket kita ini kepada 5 orang responden. Jadi 5 orang responden itu kita katakan sebagai kelompok uji cobanya. Setelah itu kita bisa mendapatkan data dari 5 responden yang kita pilih. Misalkan datanya seperti tampak di layar. Ini dari pertanyaan pertama sampai pernyataan 10 atau soal pertama sampai soal ke-10 begitu, dimana itu alternatif jawabannya dari 1 sampai 5. Setelah kita mendapatkan data ini, lalu kita analisis begitu. Nah, untuk analisisnya pertama akan saya coba menggunakan Microsoft Excel begitu. Nah, yang pertama kita cari adalah kita akan mencari yang namanya koefisien korelasi. Nah, untuk mencari koefisien korelasi ini kita menggunakan rumus korelasi produk momen atau korelasi persen. Kalau di Excel mungkin sudah ada sintaksnya, tinggal kita tulis aja sama dengan persen. Nah, karena ini korelasi persen, maka sintaksnya persen. Nah, di korelasi persen ini kita membandingkan dua hal. Hal yang pertama yang akan kita bandingkan adalah butir soalnya. Yang kedua adalah skor totalnya. Jadi kita ingin membandingkan butir soalnya ini dengan total skornya.
Nah, untuk semua soal ya, untuk semua butir soal ya, untuk butir soal nomor 1 sampai butir soal nomor 10, semua kita bandingkan dengan skor totalnya. Berarti skor totalnya ini akan kita pakai terus, dan saya kunci saja seperti ini, sehingga nanti kita akan mendapatkan nilainya adalah 0,922. Itu adalah koefisien korelasi antara butir soal nomor 1 dan skor totalnya. Karena kita sudah mendapatkan sintaknya, tinggal kita drag saja begini, lalu kita mendapatkan semua koefisien korelasi butir soal dengan total skornya. Ini adalah koefisien korelasi tiap butir soalnya ya. Nah, setelah kita mendapatkan koefisien korelasi antara butir soal dengan skor totalnya, akan kita bandingkan nilai tersebut dengan yang namanya R tabelnya. R tabel, atau kita bisa mengatakan bahwa di sini adalah tabel R gitu ya, atau tabel produk momen, bisa saja seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melihat tabel R. Yang pertama adalah N atau jumlah datanya. Jumlah datanya di sini adalah 5 gitu. Terus kita membutuhkan yang namanya alfa atau derajat error atau taraf signifikan. Kemarin kita sudah membahas taraf signifikan, biasanya 1%, 5% ataupun 10%. Untuk di sini kita bisa melihat ada tabel R begitu ya, tabel korelasi persennya, di mana di sini ada kolom DF atau derajat kebebasan atau degree of free, itu adalah N-2. Kenapa N-2? Karena kita membandingkan dua buah variabel begitu ya. Kalau misalkan nanti kita membandingkan 3 variabel, atau kita punya 3 variabel yang ingin kita lihat hubungannya, berarti ya N-3. Karena tadi jumlah datanya kita itu adalah 5 atau 5 responden, berarti nanti kita punya DF-nya adalah 3. Ini ya, untuk 3. Nah, taraf signifikannya itu kita pakai yang uji 2 arah. Kenapa uji 2 arah? Karena di kasus ini atau di pembahasan kita kali ini, kita hanya ingin mengetahui apakah data itu apakah butir soal itu valid atau tidak. Jadi keputusannya pasti ya, antara ya atau tidak, sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi kita pakainya adalah tingkat signifikansi untuk uji 2 arah. Uji 2 arah sudah kita dapatkan atau sudah kita pahami. Untuk DF-nya atau derajat kebebasannya sudah kita pahami juga. Sekarang kita tinggal menentukan berapa alfa yang kita pilih, atau tingkat signifikansi yang berapa yang akan kita pakai. Bisa pakai 5% untuk 0,05, bisa pakai 0,1 untuk 10%, atau bisa pakai yang 0,01 untuk 1%. Nah, kita pakai tengah-tengah saja, kita pakai 5%. Di sini kita mendapatkan nilai 0,8783. Jadi 0,8783 ini adalah derajat kebebasannya 3 dengan uji 2 arah, dan tingkat signifikansinya adalah 5% atau 0,05. Berarti R tabelnya adalah 0,8783. 0,8783. Nah, semua nilai koefisien korelasi ini akan kita bandingkan dengan R tabelnya. Keputusannya nanti jika koefisien korelasinya itu lebih dari R tabel, maka keputusannya adalah valid. Tapi ketika tidak seperti itu, maka keputusannya adalah tidak valid. Ya, jadi koefisien korelasinya itu harus lebih besar dari nilai R tabelnya untuk bisa mengatakan bahwa butir soal itu
valid. Kita bisa mendapatkan bahwa nanti keputusannya untuk butir soal nomor 1 itu adalah valid. Dan seterusnya akan kita dapatkan hasil seperti ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa butir soal nomor 7 itu tidak valid karena nilai koefisien korelasinya ini kurang dari R tabel. Mari kita lihat lagi PowerPoint-nya. PowerPoint-nya. Oke, ini. Nah, sebenarnya untuk korelasi produk momen sendiri, rumusnya bisa dilihat di layar seperti itu. Dengan X-nya itu adalah item soal, Y-nya adalah skor total. Jadi kita membandingkan dua hal ya, antara X dan Y, di mana X skor total, skor item soalnya, Y adalah skor totalnya. Itu secara rumus, tapi kita menggunakan Excel, jadi mungkin lebih mudah. Selanjutnya kita bisa melihat R tabel seperti yang saya bilang tadi. Kita harus tentukan alfanya, kita harus tahu dia itu satu arah atau dua arah, lalu kita bisa mendapatkan derajat kebebasan atau DF-nya itu adalah N-2. Selanjutnya kita tadi juga sudah sampai di sini bahwa keputusannya adalah soal atau butir soal nomor 7 itu ternyata butir soal yang tidak valid atau pertanyaannya itu tidak valid. Dari data ini sebenarnya untuk kita bisa melanjutkan ke tahap reliabilitas itu lebih baik kalau instrumennya itu valid semua, valid secara butir soalnya valid semua. Jadi kita buang saja soal nomor 7 begitu, lalu kita lihat lagi bagaimana kevalidan butir soal yang lain. Ternyata setelah kita hapus butir soal nomor 7, kita masih mendapatkan valid di butir soal yang lain. Karena kita sudah mendapatkan instrumen-instrumen yang valid, lalu kita bisa melanjutkannya ke dalam uji reliabilitas. Berarti dengan begini kita hanya mendapatkan atau kita hanya mempunyai 9 butir soal saja. Karena nomor 7 sudah kita hapus. Nah, untuk reliabilitas sendiri kita punya 3 cara untuk menguji apakah suatu tes itu reliable atau tidak. Ada yang namanya tes tunggal, ada tes ulang, ada tes ekuivalen. Nah, untuk angket sendiri itu lebih masuk ke tes tunggal gitu, dimana teknik untuk tes tunggal itu ada dua, ada teknik belah dua dan teknik non belah dua. Nah, sebenarnya tidak terlalu mengkhususkan begitu ya saya, tapi yang jelas kita hanya bisa melihat bahwa teknik belah dua itu ketika kita membagi dua sama besar item tes yang kita punya. Misalkan kita punya 10, kita belah dua berarti 55. Belah duanya bagaimana? Apakah tes awal dan tes akhir? Sorry, ini adalah soal awal dan soal akhir gitu ya. Soal awal berarti 1 sampai 5 dan tes akhirnya adalah 6 sampai 10 atau nomor akhirnya adalah 6 sampai 10. Nanti kita lihat apakah dua buah hasil dari nomor awal dan nomor akhir ini ada hubungannya atau tidak, atau kita membagi dua instrumen tadi menjadi soal genap dan soal ganjil. Jadi 2, 4, 6, 8, dan 10 akan kita bandingkan dengan nilai dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Itu akan kita lihat nanti hubungannya apakah dia itu reliable atau tidak. Tapi kalau misalkan nanti soalnya itu atau instrumen kita nanti itu tidak genap jumlahnya begitu ya, jadi tidak bisa kita bagi menjadi dua sama besar, kita bisa menggunakan teknik non belah dua. Tapi teknik non belah dua ini juga tidak hanya untuk instrumen yang ganjil saja. Jadi kalau misalkan nanti kita punya sejumlah instrumen, kita punya 10 pertanyaan ataupun 11 pertanyaan, kita tidak melihat genap ataupun kita tidak melihat ganjil,
kita langsung pakai teknik non belah dua itu juga bisa. Jadi teknik non belah dua ini lebih umum dibandingkan teknik belah dua. Nah, teknik non belah dua nanti kita bisa menggunakan yang namanya rumus reliabilitas alfa konbah, dimana rumusnya seperti ini. RI itu sama dengan K per K-1 dikalikan 1 min sigma SI kuadrat per sigma T kuadrat. Untuk keterangannya bisa dilihat, mungkin bisa di pause videonya, bisa dibaca kembali apa itu RI, apa itu K, apa itu sigma SI kuadrat, dan sebagainya. Tapi di layar sudah saya tampilkan di mana variansi itu adalah variansi untuk soal nomor 1 kita dapatkan 0,64, variansi soal untuk nomor 2 1,04, dan seterusnya. Kita cari semua variansinya, skor totalnya pun kita cari variansinya. Nanti kita tinggal masukkan ke rumusnya. K itu adalah jumlah item soalnya, kita hanya punya 9, berarti 9 dibagi 9 1 dikalikan 1 dikurangi, kita jumlah semua variansi soal nomor 1 sampai variansi soal nomor 10 tanpa nomor 7. Lalu kita bagi dengan variansi totalnya 69,44. Kita dapatkan nilainya adalah 0,98. Mungkin kalau kita menggunakan Excel bisa dengan menggunakan sama dengan var begitu ya. Kita pakai var P saja, tinggal kita cari variansinya, hasilnya adalah 0,64 begini. Lalu kita bisa mendapatkan semua variansinya. Sorry, ini harusnya variansi dari tadi nomor 7 tidak kita pakai, nomor 7 tidak kita pakai, ini adalah 0 gitu. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Tinggal kita hitung menggunakan rumus. Jadi ya, var-nya, ini adalah var P, datanya dari C3 sampai C7. Oke, lalu apa yang bisa kita baca dari 0,98? Nah, ini menurut Guilford, dimana kita bisa melihat seberapa tinggi reliabilitas dari tes kita, dari mulai kurang dari 0,2, terus di antara 0,2 sampai 0,4 itu berjenjang dari mulai sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kita tinggal lihat mana nilai yang kita peroleh dari perhitungan. Tadi kita dapat R11-nya adalah 0,98, dimana ini di rentang 0,90 sampai 1, atau dengan kata lain bahwa reliabilitas dari tes kita itu sangat tinggi. Gitu. Jadi tadi kita mulai dari 10 item soal nomor 7 tidak valid, kita buang, kita hanya punya 9 butir soal. 9 butir soal itu masih valid semua. Lalu kita lanjutkan ke dalam reliabilitas. Dengan reliabilitas non belah 2 kita dapatkan koefisiennya, dan kita bisa memutuskan bahwa tesnya itu mempunyai tingkat reliable yang tinggi. Setelah kita mendapatkan informasi-informasi ini valid, reliable, maka tinggal kita gunakan angket kita untuk melakukan penelitian. Baru kita melakukan penelitian, baru mengambil datanya, baru kita masuk ke dalam sampel ataupun populasi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ketika nanti kita membutuhkan data untuk data ini dibaca dengan menggunakan SPSS, akan saya upload lagi videonya nanti. Tapi untuk yang teknisnya dengan menggunakan Excel, saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.